Oke kak, gue mau nanya dong, sebelumnya kakak namanya siapa? Mungkin dari prodi apa juga? Oke, perkenalan dulu, nama aku Andrea Tiara Lesmana Putri. Di UNAS aku dari Fakultas Bahasa dan Sastra, prodi Sastra Indonesia. Oh, oke, Sastra Indonesia ya. Iya. Oke, siap kak. Ini aku mau ada beberapa pertanyaan sih. Punya pengalaman atau masalah selama di perkuliahan atau di kampus di UNAS ini mungkin? Kalau di gimana ya? Jadi gini. Oh iya, Aku dari sebelum aku masuk UNAS itu aku memang punya masalah yang mengganggu kesehatan mental. Oh, oke. Dan itu karena lumayan berat, jadi sampai aku masuk kuliah di UNAS itu masih kebawa. Dan itu ya menimbulkan beberapa kesulitan dan beberapa masalah selama aku menjalani perkuliahan di UNAS gitu. Berarti ini kayak ada, biasanya aku nggak tahu juga sih, tapi kayak ada borderline tersendiri buat ke orang-orang baru apalagi ya? Iya nggak sih, apa enggak ya? Maksudnya? Kayak ada jarak, jadi kalau mau ngedekat ke temen jadi susah gitu buat orang dekat sama orang baru gitu buat nyari teman. Itu kalau menurut aku tergantung individu sih. Oh iya sih, benar. Tergantung individu. Kalau misalnya orangnya dia terbuka dan asik-asik aja gitu, aman ya? lebih mudah buat dekat mereka ya? gitu ya. Oke. Next ya, kayak lanjut pertanyaan kedua. Apakah pernah ngalamin masalah dalam akademik atau non akademik di lingkungan kampus? Pernah waktu itu susah ngomongnya. Nyantai. Aku pernah kena diagnosis klinis kesehatan mental gitu, dan itu sangat berpengaruh ke performa akademis, karena aku kan mahasiswa gitu kan. Betul. Bisa jadi dari mulai dari pengerjaan tugas itu sendiri, terus pengumpulannya terpengaruh oleh misalnya rasa takut yang berlebihan, terus habis itu rasa cemas yang berlebihan sampai dia ngefek ke fisik, misalnya ke jantung atau ke lambung gitu, dan penyakit tubuh lainnya lah gitu. Iya. Jadi dari psikis itu bisa sampai mempengaruhi fisik. Berarti kebanyakan kayak dari kecemasan ya, kayak kecemasan atau ketakutan gitu nyaruh jadi berefek ke akademiknya ya. Masuk kelas atau telat ngumpulin tugas atau segala macamnya gitu kan ya. Iya. Oke. Dan rasa takutnya biasanya bahkan bisa jadi tidak berdasar gitu. Jadi, rasa takut yang kenapa kok kayak gitu takut gitu. Iya. Nggak tahu gitu, ya, itu ada benar. Tanpa ada sebabnya ya kalau kayak gitu. Oke. Gimana cara pendekatan dan sekaligus langkah penyelesaiannya dalam masalah tersebut, mungkin kalau kakak? Dari dua masalah yang tadi kita omongin. Penyelesaiannya adalah satu, harus mempunyai keinginan untuk sembuh. Betul. Itu satu. Jadi menyadarkan diri sendiri dulu kalau misalnya ini aku lagi sakit, aku butuh pertolongan, terus kemudian cari pertolongan ke pihak profesional, misalnya boleh ke psikolog aja, atau kalau misalnya udah merasa aku kayaknya butuh sesuatu yang lebih dari cuma kayak butuh obat gitu. Iya, butuh obat itu bisa ke psikiater gitu. Dan iya, walaupun udah minum obat pun juga nggak mudah gitu. Nggak mudah, betul. Nggak mudah. Dan kalau misalnya ini udah membaik gitu, itu kita bisa relapse gitu. Iya, bisa relapse. Iya. Kita bisa kambuh lagi. Kambuh terus. Iya, bisa kambuh lagi, dan pas kambuh itu kita harus ingat gitu. Nggak apa-apa, ini adalah proses dalam penyembuhan juga gitu. Jadi kita rasakan dulu, ketika lagi kambuh itu nanti kita harus bangkit lagi. Betul. Oke. Kayak paling 3 pertanyaan aja kayak. Makasih sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih ya kayak, maaf ngerepot. Halo Kak, dengan siapa Kak? Diana. Di prodi
ya ke pertanyaan pertama, pengalaman masalah selama di perkuliahan atau di kampus ada nggak? Sebagai anak kuliah ya biasa. Nah, terus sebenarnya pasti ada. Ketika ke pertanyaan kedua, apakah pernah mengalami masalah dalam akademik atau non akademik di lingkungan kampus? Kalau di akademik sih alhamdulillah gue lagi sangat kuliah sampai saat ini. Cuma kayaknya kalau di akademis gue sempat ada masalah sama teman gue, ada miskomunikasi gitu. Gue bikin gue jauh sama teman gue, terus akhirnya gue sempat keluar dan sempat benar-benar yang gak mau interaksi sama orang kampus. Pertanyaan terakhir, gimana cara pendekatan dan sekaligus langkah untuk penyelesaian dan masalah tersebut? Baik kan, terima kasih untuk waktu wawancaranya. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama gue Davi. Gue Dava. Oh iya. Di sini gue ada tugas wawancara nih bang tentang psikologi. Nah, jadi ini langsung pertanyaan aja ya bang ya. Boleh. Kayak gimana sih cara pendekatan dan sekaligus nih langkah menyelesaikan masalah tersebut nih di lingkungan kampus gimana? Kalau ada masalah yang pasti dihadapin ya, dan kita harus bersosialisasi juga di kampus biar kita ada relasi. Jadi kalau kita ada masalah ada yang bantu, terus kita juga harus terbuka sama orang biar orang juga terbuka juga ke kita, jadi kita bisa saling kerjasama, jadi ya beradaptasi lah di Oh, kampus. yang penting berarti kita di kampus tuh beradaptasi ya bang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya bang. Kayak contoh nyata nih yang dihadapi dalam lingkungan kampus tuh apa sih bang? Contoh nyata ya masalah di kampus, mungkin kalau tugas kelompok kali ya. Kadang tuh kalau tugas kelompok ada anggota kelompok yang mungkin jarang aktif, Nggak pernah balas grup ya? Iya, itu dia permasalahannya. Jadi ya gitulah kadang dinamikanya. Jadi ya kita ngatur jadwal yang susah juga buat ngerjain tugasnya. Harus nyesuaiin orang yang jarang aktif ya bang? Iya, jadi ya gitulah pokoknya di lingkungan kampus. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya bang ya. Boleh. Kayak apa nih yang pernah lu alamin nih masalah dalam, ada nggak sih kayak dari akademik atau non akademik di daerah kampus nih? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada ya masalah akademik ataupun non akademik di lingkungan kampus. Jadi so far masih aman-aman aja, masih tentram-tentram aja di semester 3 ini. Ya semoga sih nggak ada masalah ya sampai akhir. Jadi bisa lancar terus Oh lancar buat terus ya? kuliah. Oke, mungkin sini aja sih bang, wawancara gue. Oke, makasih ya, bang ya. Bang. Oke. Bang, gue pengen wawancara lu nih. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama gue Wisnu Anggoro Ardana, Bang. Di sini ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, pengalaman masalah selama di lingkup perkuliahan atau di kampus apa tuh bang? Selama gue di kampus sih paling masalah yang pernah gue hadapi ya kayak misalkan lagi hujan nih bang posisinya, terus kayak motor gue mati nih. Biasanya kan di lingkungan ini kalau banjir kalau hujannya gede biasanya suka banjir kan. Nah gue kalau mau ngeluarin motor dari belakang biasanya harus kayak ngedorong dulu. Kalau gue nyalain biasanya motor gue kemasukan air jadi mati bang. Biasanya gitu. Terus yang kedua, gimana cara pendekatan dan sekaligus langkah penyelesaian dan masalah tersebut? Paling kalau penyelesaian masalah ya gue paling ngekontak temen gue nih. Misalkan sebut namanya Adit lah ya. Misalnya gue nelpon Adit, Dit tuh di mana, kayak tolongin gue dong, di kampus gue ada masalah nih, motor gue mati gara-gara kena banjir. Nah paling dia kayak ya udah tunggu situ dulu, nanti gue ke situ nolongin lu. Biasanya suka nyetutin, kalau enggak bawa ke pinggir dulu, dicek apa yang bermasalah baru gitu. Terus yang ketiga, contoh nyata yang dihadapi dalam lingkungan kampus apa tuh? Contoh nyata, tadi contoh nyata apa? Contoh nyata yang dihadapi dalam lingkungan kampus. Contoh nyata ya. Contoh nyata biasanya kalau di era yang sekarang ini kan suka hujan nih bang. Iya betul. Cuaca juga nggak nentu kan. Paling yang sering gua hadapi di lingkungan kampus tuh kayak banjir paling sering. Apalagi kalau hujannya udah gede, angin
itu pasti UNAS tuh kayak tenggelam gitu. Mohon maaf sebenarnya, tapi emang itu yang gue hadapi selama gue di kampus UNAS ya. Kalau kayak hujannya gede, paling banjir doang yang gue dapet. Betul. Udah makasih bang, ininya wawancaranya.